Saya susu. Anytime you're up and I'm gonna take it down. Halo Sobat Anime. Mari simak info update terbaru tentang episode Donghua dan anime bersama Wibu di sini. Yuk subrek, share, komen dan nyalain loncengnya kakak. Karena Wibu akan upload setiap hari buat nemenin gutainya kakak. Langsung saja yuk kita gasken. Pada satu titik, area konferensi dalam keadaan gempar, tetapi entah bagaimana caranya mereda. Mereka yang jatuh pingsan dan dirawat, mereka yang dengan putus asa bertanya tentang Veldora ditenangkan. Ada banyak masalah yang melibatkan ini dan itu, tetapi saya entah bagaimana sehingga berhasil diselesaikan. Semua orang lebih panik daripada yang saya kira. Seperti yang diharapkan dari Veldora. Tidak ada satupun individu yang tidak takut dengan Storm Dragon. Nah, jika monster kelas bencana tiba-tiba muncul, sangat wajar jika semua orang panik. Saat membuat rencana masa depan mulai sekarang aku juga harus memikirkan pergerakan Veldora. Manusia, Fuze dan Ellen, Yumu dan para kurcaci idol, sudah membuatku terbiasa melihat wajah pucat mereka. Meskipun aku telah menekannya, mereka pasti terpengaruh oleh aura iblis Veldora. Setiap eksekutif diperintahkan untuk menekan aura iblis mereka, dan mereka cukup berpengalaman dengan ini. Setelah menganalisis penghalang dan menyederhanakannya. Bagaimanapun, bahkan dalam keadaan tersegel, monster peringkat biasa tidak bisa jika dibandingkan dengan Veldora yang memancarkan aura iblis ini. Meski begitu, saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat menahan aura iblisnya. Saya pikir itu akan baik-baik saja karena kemampuan saya setelah evolusi memungkinkan hal itu menjadi bisa. Tiba-tiba saya ditusuk dengan keluhan dan tatapan penuh dendam. Bahkan jika kamu mengatakan hal seperti itu. Menerima semuanya, bahkan jika aku mengatakan hal seperti itu, akan sulit untuk percaya padaku kan. Lagi pula, aku bahkan tidak seharusnya membicarakan ini. Namun, bukannya tercengang oleh aura iblis, mereka hanya takut dan kaku. Fuze itu, jika aku tidak menyarankannya pergi ke toilet lebih awal, pasti ada yang bocor. Indah sekali. Baik. Aku melotot setelah menepuk pundaknya. Karena saya adalah orang yang memberinya nasihat itu, saya pikir dia ingin berterima kasih kepada saya, tapi itu mungkin sesuatu yang mungkin tidak akan dia lakukan. Ya terserahlah. Aku tidak memberitahumu. Saya pikir saya lakukan, atau mungkin saya tidak. Ya, itu semua di masa lalu, jadi kita semua baik-baik saja sekarang. Kesampingkan itu, mari kita mulai konferensi. Mereka memprotes secara serempak. Entah bagaimana, semua orang tenang dan setelah 1 jam penundaan, konferensi berlanjut. Nah, tentang topik pembukaan konferensi ini. Meskipun ada sejumlah topik, membicarakan detail kecil juga saat menjelaskan sesuatu adalah cara yang baik untuk menghemat waktu. Dengan mengatakan itu, keadaan menjelaskan secara detail juga merupakan permintaan dari semua orang. Itu menyusahkan, tetapi seolah-olah saya sedang memulihkan, saya memulai pembicaraan saya dari pertemuan saya dengan Veldora. Saya juga secara singkat menyentuh pada subjek tentang saya menjadi pelancong dunia. Karena, pada titik ini, saya tidak berpikir ada gunanya menyembunyikan itu lagi. Anda tidak tahu di mana atau kapan itu akan bocor, jadi saya tidak akan terganggu dengan ini lagi, sekarang setelah itu terungkap. Raja Iblis adalah pelancong dunia. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mustahil lagi. Lagi pula, Raja Iblis Leon Cromwell juga awalnya adalah seorang pelancong dunia. Lalu, aku dengan cepat menjelaskan pertarungan melawan Tuan Orc dan juga alasan mengapa kami membangun kota di lokasi ini. Berbagi informasi itu penting. Yang di ujung penerima terputus dan menampilkan segala macam reaksi yang berbeda. Jadi, saya pindah untuk berbicara tentang harapan saya ketika saya pergi ke kota manusia. Saya melewatkan kehidupan sehari-hari saya di kota, tetapi saya memang berbicara tentang perjuangan saya dengan Hinata. Dia orang yang berbahaya. Jika orang lain selain saya ingin melawannya, mereka pasti akan terbunuh. Hambatan pemurnian atau yang sering disebut penghalang suci adalah keterampilan yang sangat berbahaya. Terlepas dari penghalang, dia mungkin memiliki sesuatu untuk digunakan terhadap target tunggal.
Di antara mereka yang saya bagikan pengetahuan saya secara telepati menyampaikan gambar kepada para eksekutif untuk memastikan mereka tidak lupa. Hinata Sakaguchi ya. Wanita itu, dia terlihat kejam pada pandangan pertama, dia bahkan memberi kesan bahwa dia kejam. Namun, yang membantu mereka mengabaikan saran. Itu berdasarkan informasi yang kami kumpulkan. Misalnya, bagi mereka yang bergantung padanya, saya yakin dia membantu mereka. Membantu mereka yang meraih tangannya, mengabaikan nasihat, dan orang ini tampaknya tidak memiliki pasangan. Itu sebabnya, masalah perawatannya terhadap anak-anak, saya tidak percaya. Inilah yang dikatakan Fuze ketika dia mengambil alih pembicaraan. Bagus, pria tua ini adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia membantu orang-orang yang meraih tangannya, tetapi orang-orang yang mengabaikan dan tidak mendengarkan sarannya tidak pernah melihatnya lagi. Ada banyak yang datang mencari bantuannya, namun dia mengabaikan permintaan mereka. Jika karakternya mirip dengan seorang rasionalis, maka tidak heran jika dia akan melakukan hal seperti itu. Seperti itulah rasanya. Agar pandai memanipulasi informasi, seperti yang diharapkan dari ketua guild cabang asosiasi gratis. Keakuratan informasi yang Anda kumpulkan menyaingi informasi Anbu di negara saya. Informasi ini sangat cocok dengan yang saya miliki. Mengatakan itu, Raja Kerdil Gazel mengerti. Namun, orang itu tidak mau mendengarkan cerita saya sama sekali. Tentang itu, mungkin karena doktrin gereja melarang interaksi dengan monster. Dan perilakunya yang kejam, tindakan dinginnya yang sangat dikenal, dia tidak pernah melanggar aturan apapun. Sebenarnya dia adalah ksatria yang paling teladan. Itu sebabnya dia disebut Kapten Divisi Penjaga Ksatria yang bekerja langsung di bawah Paus. Untuk menamainya dengan istilah yang merendahkan seperti pembunuh kejam, Anda memikirkan sifat aslinya. Namun, informasi yang saya peroleh berdasarkan penampilannya di depan umum. Fuze menjawab pertanyaanku, dan Raja Kurcaci cukup mengerti. Reputasinya yang tersebar luas adalah sesuatu yang tidak terduga. Informasi mengenai ksatria terkuat dari agama barat tentu saja merupakan masalah yang dilakukan oleh seluruh negara. Namun, jika itu masalahnya, Rafael dapat menemukan jawabannya. Siapa yang melakukan tindakan memanggil anak-anak? Saya tahu tentang masalah ini, dan saya berada dalam posisi di mana saya dapat memberitahunya tentang hal ini. Orang yang relevan, hanya ada satu orang yang absen. Tidak bisa dipercaya, saya tidak ingin percaya itu. Tetapi menurut jawaban Rafael, tidak ada keraguan tentang itu. Bagaimanapun, masalah ini ditunda. Kami memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan. Dari titik di mana aku bertarung dengan Hinata, aku melanjutkan untuk berbicara tentang kota yang diserang. Pada titik ini, Ellen turun tangan, dan mencoba menyimpang dari topik evolusiku menjadi Raja Iblis. Tapi dia malah mengeksposnya. Desahan kekalahan juga tercampur dari Duke Elalude. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Di antara yang mengabaikan pekerjaan orang dewasa, Ellen lebih buruk. Tetapi karena itu, tidak perlu berhati-hati lagi. Setelah mengambil alih posisi itu, dia diberitahu tentang informasi asli tentang evolusi Raja Iblis. Sekarang, serangkaian penjelasan telah selesai. Namun, ketika saya mencoba mengalihkan topik ke arah rencana dan tindakan di masa depan, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Mengenai peristiwa kali ini, kami dari dinasti sihir Sarion berencana untuk menunggu dan melihat. Meski begitu, mengenai pembersihan tindakan sipil putriku yang dijalankan dengan baik, saya tidak akan mendorong lebih jauh. Namun, jika ditentukan bahwa tindakan Anda ditentukan tidak menguntungkan bagi negara kami akan menghancurkan Anda. Saya ingin Anda mempertimbangkan tindakan masa depan Anda berdasarkan ini. Dia menjadi serius. Saya juga menjadi serius dan memutuskan untuk merespons. Pertama, kami membahas tentang hal-hal mengenai Raja Farmas yang ditangkap dan para utusan gereja. Jadi, untuk masa depan, kita akan memahkotai Yumu sebagai raja, dan deskripsi tentang rencana yang bertujuan untuk membangun kerajaan baru telah diberikan. Sambil mendengarkan penjelasannya, Fuze menggerutu. Aku terdiam sesaat, memikirkan apa yang baru saja kukatakan, mengumpulkan pikiranku. Raja Kurcaci tetap diam, dan aku menutup mataku. Para menteri di sekitar raja tampaknya aktif memberikan pendapat mereka sendiri, namun suara mereka tidak sampai di sini.
Duke Elalude tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Penjelasan berlanjut. Pertama kita lepaskan raja saat ini, untuk membuatnya mengimbangi upayanya menyerang prahara. Ini hanya nominal, tetapi menggunakan kompensasi ini, kami akan memungkinkan kerajaan Farmas jatuh ke dalam keadaan perang saudara. Faktanya, jika raja mengumpulkan bangsawannya dan mencoba melawan, hidupnya akan hilang pada saat itu. Menepati janjinya, melepaskan diri dari tahta, hanya masalah tentang kompensasi yang akan ditinggalkan pada akhirnya. Tidak mungkin bagi para bangsawan untuk membayar dengan patuh. Saya bisa membayangkan putra raja saat ini menjadi boneka bangsawan karena dia belum dewasa. Tidak ada persatuan di dalam fraksi, begitu pengaruh raja hilang, perselisihan untuk suksesi pasti akan terjadi. Di sini, jika mereka memutuskan untuk membayar kompensasi, Yumu akan menjadi orang yang mengawal mereka, tetapi ini tidak mungkin. Saya merasa mereka akan mengabaikan kompensasi. Ketika ini terjadi, Yumu dapat menentangnya, dan karena kepercayaan mereka, aliran peristiwa ini akan mengarah ke kudeta. Karena raja telah melanggar janjinya, itu akan menjadi sudut pandang Yumu. Satu-satunya perbedaan adalah pada tahap apa Yumu akan melakukan pemberontakannya. Setelah Yumu mendirikan kerajaan barunya, kerajaannya dan kami Tempest akan menjalin hubungan diplomatik resmi. Kemudian, kami berharap harus mencegah para bangsawan dari bersatu untuk melawan. Setelah beberapa waktu berlalu, ia akan mengumumkan kebijakan yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Ketika popularitas Yumu tinggi, dia akan menghancurkan para bangsawan dengan sekali gerakan. Ini adalah strategi semacam ini. Anda tidak boleh memikirkan strategi jangka pendek ketika mendirikan suatu negara. Anda ingin berpikir 2-3 tahun ke depan. Oh well, jika raja cukup bodoh untuk berpikir tentang pemberontakan sekali lagi, Yumu akan naik tahta dengan segera. Ketika saya menjelaskan ini, saya melihat, lalu, mengapa kita tidak mewujudkan rencana ini? Markis Muller dan Count Herman berhubungan baik dengan Burmun. Jika Anda terlibat dengan rencana tersebut, Anda ingin mengandalkannya. Selama pemberontakan Yumu Dono, mari kita bernegosiasi untuk membuat mereka berbalik dan mendukung kita. Itulah yang dikatakan Fuze. Saya bertanya-tanya apakah ketua guild cabang asosiasi kebebasan memiliki otoritas seperti itu. Merasakan spekulasi saya, dia memberikan penjelasan. Singkatnya, baik Markis Muller dan Count Herman berada di bawah perlindungan Raja Burmun. Markis Muller adalah kerabat jauh dari Raja Burmun, keduanya sebenarnya berhubungan baik. Selain itu, Pangeran Herman adalah anak didik Markis Muller, jadi pengkhianatan tampaknya tidak mungkin. Karena dia adalah seorang markis dari sebuah negara besar, mereka tampaknya tidak menunjukkan keintiman ketika berhubungan satu sama lain, tetapi di balik semua ini mereka sebenarnya adalah teman dekat. Apakah boleh membuka rahasia seperti itu? Hahaha. Bahkan jika Anda menyebut ini rahasia, saya sudah membocorkan rahasia ini kepada bawahan Raja Kurcaci di Anbu. Kerajaan saya, Kerajaan Burmun adalah kerajaan informasi, tempat intel dijual. Itu karena kita negara yang sangat kecil, kita akan segera dihancurkan jika kita tidak mengatur informasi seperti itu. Namun, berdasarkan pada Anbu Raja Kurcaci saja, kita belum memahami gambaran lengkapnya. Benarkan, Yang Mulia Gazel? Meski begitu, Fuze, apakah boleh berbagi informasi seperti itu dengan mudah? Bahkan jika mereka tidak berada pada level rahasia negara, bukankah ini informasi yang masih penting? Saya tidak keberatan Anda tahu. Akulah yang memeriksanya, dan lebih dari segalanya, aku dapat memilih untuk membaginya dengan siapapun yang aku inginkan. Itu yang dia katakan. Itu cukup mengejutkan, ini adalah sesuatu yang terjadi sebelum jeda dan dia tampak siap. Kerajaan kecil ini sangat berhati-hati tentang jejak mereka, dan ini adalah bukti seberapa besar mereka mempercayai Fuze. Dia sendiri mengatakan bahwa dia memiliki di tangannya beberapa informasi yang dapat mengakhiri Burmun dan yang lainnya. Saya akan menculik orang ini dan mendapatkan informasi, adalah pemikiran rahasia yang terlintas di benak saya untuk sesaat. Duke Elalude yang telah mendengarkan seluruh percakapan kami tiba-tiba berkata, "Kamu tuan, apakah kamu idiot? Untuk mulai membocorkan rahasia negara kita. Mengatakan bahwa kamu waspada. Jangan konyol." Saya cukup marah padanya. Tetapi sebaliknya Fuze berkata, "Terus terang, Duke Elalude.
Jika negara kita berperang melawan negara Tempest Rimuru Dono, kita akan dimusnahkan secara instan. Kami telah menyimpulkan bahwa perlawanan itu sia-sia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami menghindari perang. Demi tujuan itu, kami tidak enggan dan akan bekerja sama dengan kemampuan kami sepenuhnya. Ini adalah kesimpulan dari petinggi negara saya. Awalnya, saya adalah anggota Asosiasi Kebebasan dan bukan milik negara, jadi apa yang Anda katakan cukup lucu. Ya, itu kurang beruntung. Saya juga duduk di departemen menyortir informasi di luar posisi saya sebagai anggota asosiasi. Aku bersumpah sambil bergumam, mengapa orang seperti itu melakukan peran ini. Tapi berbicara dengan jujur, mungkin mereka kekurangan staf. Saya sendiri menyaingi seluruh pasukan, jadi mereka menanggapi ancaman Raja Iblis dengan sangat serius. Daripada bertarung satu sama lain, gabungkan kekuatan. Ini logis. Tambahan. Fakta bahwa Rimuru Dono berevolusi menjadi Raja Iblis telah menyebabkan keributan di antara para petinggi. Jika mereka mendengar tentang kebangkitan naga badai. Bahkan jika mereka tidak bertanya tentang hal itu, ini dibesarkan dapat diprediksi. Inilah yang Elalude jelaskan kepada Fuze. Hal-hal semacam itu tidak penting di sini, sepertinya intuisi Fuze semuanya diarahkan secara agresif untuk bergaul denganku. Meskipun ini dapat menjadi bumerang dan menghancurkan negara mereka, mereka menyimpulkan ini adalah satu-satunya kartu di tangan mereka yang dapat mereka tangani agar dapat bertahan hidup. Mereka agak terlalu takut pada saya, tetapi ketika Anda memikirkannya, saya melawan pasukan yang telah melenyapkan pasukan 15.000 elit. Tidak ada yang bisa dilakukan negara kecil terhadap hal itu, apapun strategi yang mereka gunakan. Ini memang keterlaluan, tetapi dalam arti tertentu, ini adalah satu-satunya pilihan sah yang mereka miliki. Setidaknya ini efektif untuk saya. Pada saat yang sama, kami juga berinteraksi dengan gereja. Kami telah menilai bahwa demi pertahanan kami sendiri, tidak mungkin bagi kami untuk secara resmi mengakui negara monster. Melakukan ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima sesuai dengan ajaran gereja. Namun, jelas bahwa sebuah negara kecil tidak bisa berharap memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menaklukkan Raja Iblis. Gereja tidak memiliki hak untuk mengkritik kita, tetapi mereka harus berkewajiban untuk membantu kita. Bahkan jika kita secara resmi mengenali negara monster, Tempest, hubungan diplomatik tidak solid. Poin ini akan ditekankan selama konferensi untuk menahan gereja. Bagaimanapun, haruskah gereja berusaha untuk memimpin perang salib? Bahkan jika kita disebut pengecut, kita hanya akan menunggu dan melihat. Kami akan berdiri dengan pihak yang menang. Oh, dan ini yang para petinggi pikirkan, tolong jangan berpikir buruk tentang ini. Saya melihat. Maka tidak ada masalah. Di permukaan dia berdiri netral, tapi dia sebenarnya diam-diam mendukung Yumu. Perjuangan bangsa kecil. Namun, sebagai kerajaan kurcaci, kami telah memutuskan kebijakan yang berani. Negara kami telah memutuskan untuk secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tempest. Dengan kata-kata ini, daerah itu dipenuhi dengan kegemparan. Jika negara adidaya kurcaci bersenjata secara resmi mengakui bangsa ini, itu akan sangat berdampak pada dunia. Apakah kamu serius? Fuze juga tampak terdiam. Kurcaci dianggap tetap netral. Itulah yang saya pikirkan juga. Ini adalah keputusan yang cukup bagus. Kerajaan Farmas adalah satu-satunya negara yang menjual barang-barang kami secara legal. Pelanggan yang baik dari mana kami memperoleh sebagian besar dari pendapatan pajak kami, tetapi saya tidak tahu ke negara mana mereka menjual barang-barang mereka. Pada titik ini, jalan raya telah dikembangkan antara negara kita dan Tempest. Dengan berjalan kaki perjalanan akan memakan waktu 1-2 bulan, dengan kereta hanya butuh 2 minggu. Rute perdagangan baru telah selesai. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Selain itu, jika Anda berpikir tentang hal ini pada sudut pandang militer, militer mereka mungkin tidak kalah dengan Kekaisaran Timur. Selanjutnya, kerusakan dari serangan monster hilang. Dan yang paling penting, ini penilaian saya sebagai raja. Saya memiliki kepercayaan pada Raja Iblis Rimuru, itu saja. Pada saat itu Fuze tampak seperti mendapat pukulan langsung. Dengan seluruh area diselimuti keheningan, satu-satunya suara adalah membalik-balik halaman ketika Veldora membaca komiknya.
Veldora, naga badai yang ditakuti di Great Jura Forest, membaca komik selama konferensi. Di mana dia bahkan mendapatkan komik itu. Tunggu. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Ya, terserahlah. Lagi pula, dia tidak bisa mendengarkan kita. Jika Anda meninggalkan kami dengan tenang, kami tidak akan mengeluh. Itu benar-benar. Itu benar-benar strategi yang berani, bukan, Raja Kerdil. Fuze menatapnya dengan hati-hati. Tindakan yang saya ambil tidak ada hubungannya dengan Anda. Katanya, seolah berusaha memotongnya. Namun, jika ini yang terjadi, apa kelanjutnya? Negara kita dan negara kurcaci secara resmi memiliki hubungan diplomatik sekarang. Sebagai pusat perdagangan, Tempest akan bersinar karenanya. Penghuni kota monster ini mungkin menjadi masalah, tetapi berkenalan melalui percakapan adalah mungkin. Sebaliknya, tidak ada keraguan mereka bisa bergaul. Ini sudah terbukti. Masalah utamanya adalah masalahnya adalah agama barat kan? Saya juga dapat melaporkan topik penting kembali ke keagungannya. Dia mengatakan bahwa hubungan diplomatik dengan negara baru itu mungkin. Meskipun tidak ada banyak jarak di antara kami, ada hutan yang mengganggu. Tentu saja, mengenai pengembangan jalan raya dan penebangan pohon, saya dapat menyerahkannya kepada Anda, bukan? Duke Elalude telah mengatakan hal-hal seperti itu setelah perhitungan yang cermat. Jika jalan raya dikembangkan, mungkin saja memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Sorcerer Sarion. Selain itu, jalur ini juga akan terhubung ke kerajaan Dwarf. Untuk produk yang lewat, ada juga manfaat impor langsung. Namun, fakta yang paling penting adalah, berbagai teknologi seperti teknik sihir dan teknik roh akan mengalir ke prahara. Jika ini bisa menjadi kenyataan, pemeliharaan jalan raya hanyalah harga yang murah untuk dibayar. Jadi, kalkulasi tampak benar oleh otak Fuze. Saya punya ide. Saya akan kembali dulu untuk menunjukkan situasi kepada mereka, dan mengeluarkan kebijakan untuk mendapat untung dari ini. Dan itulah yang dia katakan, tetapi Raja dan Adipati memiliki pandangan tidak peduli pada mereka. Di sisi lain, bagaimanapun ini hanyalah omong kosong dari serangga. Betul, diplomasi dan keputusan lebih diutamakan daripada yang lainnya. Keduanya memarahinya. Ya, kalian berdua negara besar, pasti baik untuk memiliki otoritas. Fuze menyesali bahwa dia adalah seorang pria dengan posisi sedih. Saya mengerti, saya mengerti. Saya juga akan meyakinkan atasan. Astaga, kenapa aku harus memainkan peran ini? Itu yang dia berteriak saat merobek. Dengan kata lain, mereka mengakui Tempest negara, dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan kami secara bersamaan. Namun, dia bukan orang yang mempelopori ini. Itu adalah Raja Katai yang menyatakan ini terlebih dahulu. Dengan demikian, sisa pertemuan digunakan untuk mengklarifikasi detail kecil dari perjanjian. Situasi tampaknya bergerak lebih cepat dari yang saya perkirakan sebelumnya. Ketika pertemuan akan mencapai akhir, dan masing-masing perwakilan akan berangkat ke negara asal mereka. Dar. Pintu terbang terbuka dan seseorang masuk. Mengikutinya. Mendengarkan. Negara prahara akan dihancurkan. Hal seperti itu dikatakan oleh seorang gadis kecil, salah satu raja iblis besar, peri labirin. Ramirez-chan. Tiba-tiba menerobos menyerukan sesuatu. Apa yang kau katakan? Haruskah saya merespons demikian? Ramirez berlari menunjuk ke arahku. Di belakangnya, Beretta dengan sopan menutup pintu. Saya entah bagaimana merasakan kebutuhan untuk memuji usahanya. Dan berlari ke arahku, aku merasa Ramirez mengacungkan sesuatu. Tiba-tiba, makhluk Diablo mengenakan pakaian bagus menghalangi jalannya. Dia diam-diam mengamati konferensi dari ujung meja sampai sekarang, tetapi dia tidak bisa membiarkan penyusup bertindak sesuka mereka. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Ramirez dengan cepat ditahan. Sambil berjuang untuk mendapatkan gratis. Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan? Dia berkata. Orang yang menyenangkan. Meskipun aku tidak merasakan sedikitpun martabat Raja Iblis darinya, dia tetap orang yang menyenangkan. Rimuru sama, saya telah menahan seseorang yang mencurigakan. Bagaimana saya harus melanjutkan? Dia menjerit kebodohan tentang kematian kota. Haruskah saya membuangnya? Diablo mendatangiku dan dengan sopan bertanya.
Aku tidak bisa melarikan diri bahkan menggunakan semua kekuatanku. Orang ini, dia bukan anak kecil, kan? Apa? Saya bertanya, apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan? Seperti biasa, dia sangat berisik. Sejujurnya, baginya untuk melarikan diri dari Diablo, yang memiliki kekuatan sihir 2 kali lipat dari dirinya, hampir mustahil. Jadi ini adalah Raja Iblis, ya. Entah bagaimana alasan saya pikir Raja Iblis kecil mungkin sepenuhnya salahnya. Rimuru sama, apakah Anda kenalan peri ini? Fuze bertanya. Konferensi terhenti lagi. Tidak bisakah dia menerobos masuk sedikit kemudian? Ketidakmampuannya membaca suasana hati tidak berubah sedikit pun. Ya, peri Ramirez memang kenalan saya. Dia juga salah satu jenis Raja Iblis, semacam. Atau setidaknya mengklaim sebagai. Hei, Apa maksudmu mengaku sebagai? Saya ditakuti sebagai yang terkuat di antara 10 Raja Iblis besar. Ramirez besar labirin tidak lain adalah aku. Dia dengan bangga berseru dari dalam pengekangan Diablo. Sepertinya dia benar-benar tidak menyadari kehadirannya. hah, Seorang Raja Iblis. Benda ini. Yang berkumpul menjawab, sepenuhnya sesuai dengan prediksi saya. Apa? Bukankah kamu seharusnya lebih terkejut? Saya seorang Raja Iblis, Anda tahu. Tidak. Bahkan jika Anda mengaku sebagai satu, Anda telah ditangkap. Mungkin mereka semua santai saja. Maksudku, Rimuru Dono adalah Raja Iblis juga jadi aku berharap dia memiliki beberapa kenalan Raja Iblis. Pada titik ini, setelah setengah takut mati oleh kelahiran kembali Veldora, deklarasi duniawi ini hampir tidak bisa mengejutkanku. Mereka saling memandang dan mengangguk. Saya mengerti, sekarang saya memikirkannya, itu masuk akal. Berbeda dengan mereka. Kelahiran kembali Veldora. Bukankah kalian semua gila? Veldora itu gampang dia bisa aku tangani dengan satu pukulan. Pria yang sulit didiskusikan. Nah, zamannya sekarang sudah berakhir, Anda tahu. Jika Anda harus takut pada seseorang, takutlah pada saya. Katanya sambil tertawa keras. Jika ada, berbicara akan menjadi kekuatannya. Jadi saya membebaskannya dan membawanya ke tempat Veldora. Maaf Veldora, tetapi bisakah kamu melawannya sebentar? Dia adalah Raja Iblis, jadi dia tidak akan mati dari aura Anda. Maaf, saya sedang sibuk memecahkan misteri besar. Pelakunya adalah Yasuo. Terpecahkan, bukan? Jadi aku meninggalkannya bersamamu. Saya meninggalkan kata-kata perpisahan ini dan kembali ke tempat duduk saya. Veldora membuka matanya lebar-lebar, membuat wajah terkejut yang menjerit. Mengapa Anda harus merusak siapa pelakunya? Adapun Ramirez, setelah melihat Veldora, dia langsung pingsan. Dan diam kembali ke kamar. Setelah membungkam kedua anak yang bermasalah itu, kami memutuskan untuk mengakhiri konferensi di sana. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk membebaskan Raja dan meminta Markis Miula dan Count Herman mencari pertanggungjawaban. Dan kita akan memiliki Yumu melompat pada kesempatan itu. Kerajaan Dwarf, sebagai hasil dari kemenangan kami baru-baru ini, telah menyatakan niat untuk membentuk hubungan diplomatik dengan kami. Dinasti Sorcerer Sarion juga telah memutuskan untuk secara terbuka mengakui Tempest sebagai negara berdaulat. Dan, begitu kita membangun jalan raya menuju ke sana, mereka juga akan mengejar diplomasi dengan kita. Kedua negara ini tidak dipengaruhi oleh gereja Saint Barat, sehingga mereka dapat melakukannya secara terbuka. Dengan demikian, kerajaan Brumun adalah satu-satunya masalah yang tersisa. Akan lebih baik jika kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada gereja. Tapi aku ragu Dewan akan diam-diam menerima ini. Dan itulah yang paling menyebabkan rasa sakit. Tapi, apapun yang mereka pilih, mereka akan terjebak dalam konflik. Aku entah bagaimana akan membujuk petinggi. Ketika saya melakukannya, kami juga akan mencari hubungan diplomatik dengan Anda. Anda akan menerimanya, bukan? Dia menekankan intinya. Tentu saja kita akan melakukannya. Bahkan dari perspektif untung rugi saja, Tempest sebuah negara yang diakui oleh dua negara terkuat, negara militer Dwargon dan dinasti Sorcerer Sarion. Jadi pasti mereka akan sangat senang dengan kesempatan membangun diplomasi dengan kami. Tetapi, jika dibandingkan dengan bertahan dengan semua negara anggota Dewan, tidak jelas ke arah mana skala akan ujung. Saya tahu jawabannya.
Saat ini, tetap dengan Dewan akan lebih menguntungkan. Namun, dalam 10 tahun, kita akan setidaknya setara dengan mereka, dan, setelah 20, kita akan meninggalkan mereka di dalam debu. Itulah prediksi definitif yang dibuat oleh Rafael dengan menganalisis data yang tersedia. Tetapi saya tidak akan memberitahu mereka tentang hal ini. Mereka harus memilih sendiri, Anda tahu. Dengan demikian, masalah kita saat ini adalah Gereja Saint Barat. Kami memperkirakan bentrokan yang tak terhindarkan dengan Gereja Saint Barat saja, tetapi juga Kerajaan Suci Rubrium. Dan itu masalah besar. Maksud saya, kita perlu menang dan menunjukkan kegunaan dan kerja sama kita. Jadi bukan masalah seperti ini yang akan mudah diselesaikan. Saat ini, semuanya tergantung pada tindakan kita. Demikian berakhir konferensi dari berbagai negara dengan berbagai harapan. Pertemuan mendadak ini akan dicatat dalam sejarah sebagai titik balik yang penting. Tentu saja, kami tidak mungkin mengetahui hal itu pada saat itu. Di tengah merapikan setelah konferensi, saya merasa bahwa saya lupa sesuatu. Sesuatu yang berisik datang. Aku teringat. Dia datang. Wajahnya penuh air mata, jelas mencari jeda. Mau bagaimana lagi? Dia pingsan karena melihat Veldora, dan setelah bangun dibimbing ke dunia manga, jadi, tanpa menyadari bahwa konferensi telah berakhir, dia telah membentaknya dengan Veldora sepanjang waktu. Menyadari bahwa semua orang bergerak, dia ingat tujuan awalnya dengan panik. Dia adalah individu yang sangat riang, jadi saya tidak mengharapkan sesuatu yang penting datang dari bibirnya. Tetapi, setelah mendengar kata-katanya, para tamu asing menghentikan persiapan keberangkatan mereka. Dan mengingat keberadaan yang dikenal sebagai Ramirez, mereka kembali ke kursi mereka. Senang dengan pemandangan itu, dia melengkungkan punggung menekankan dadanya yang menyedihkan. Dan, saya akan mengatakannya lagi. Negara Tempest akan jatuh. Dia menyatakan. Saya bertanya sebagai semacam Aizuchi. Ya, sepertinya aku tidak mengharapkan hasil seperti itu. Jadi, bersyukurlah bahwa saya telah datang jauh-jauh untuk menyampaikan laporan ini. Kata-katanya menjadi sangat merendahkan. Bermain bersama hanya akan memperpanjang ini, jadi mari kita langsung ke intinya. Jadi, mengapa kita akan jatuh? Dia menjadi serius setelah mendengar kata-kata ini dan melihat pejabat yang berkumpul sekali. Dan setelah berpikir sebentar. Ya, ini tidak seperti ini bukan masalah manusia, jadi oke. Dengarkan. Dengan usulan setan Lord Clayman, Raja Iblis akan mengadakan perjamuan Walpurgis. Pendukungnya adalah Raja Setan Frey dan Milim. Seperti yang diusulkan oleh 3 Raja Iblis, itu telah diterima. Undangan juga sudah sampai padaku. Diskusi di pesta itu adalah membalas pembunuhan Raja Iblis Carrion. Dan, pelakunya telah dinamai idiot lancang yang menyebut diri mereka Raja Iblis, Rimuru. Apakah Anda kebetulan menyebut diri Anda satu? Dia bertanya dengan wajah serius yang benar-benar bermanfaat bagi Ramirez yang menyendiri. Orang-orang yang berkumpul gemetar mendengar kata-katanya. Sepertinya itu masalah serius. Ngomong-ngomong, siapa Raja Iblis Carrion? Tapi aku tidak ingat berkelahi dengannya. Memang benar saya menyebut diri saya seorang Raja Iblis, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Raja Iblis Carrion. Tunggu sebentar. Benarkah Carrion sama telah dibunuh? Mengganggu kata-kataku, Grucius menerobos ke dalam percakapan. Mungkinkah dia bawahan Carrion? Setan Lord Ramirez, tolong jawab aku. Apakah Carrion sama benar-benar jatuh? Tunggu sebentar. Bisakah Anda tidak masuk ketika orang berbicara? Tapi apapun. Tampaknya Rimuru tidak membunuhnya, jadi ada beberapa taktik jahat yang terjadi di sini. Sudah waktunya untuk detektif Ramirez yang hebat. Pada titik ini, orang yang mengumumkannya adalah yang paling mencurigakan. Dengan kata lain pelakunya adalah setan Lord Clayman. Benar-benar mengabaikan kata-kata Grucius, dia langsung melompat ke kesimpulan. Namun, meskipun itu menyakitkan saya tanpa akhir, kesimpulannya ditegaskan oleh Raja Hikmat Rafael. Adapun dia hanya membaca kalimat yang dia baca dari manga sedetik yang lalu. Hei, aku juga setuju dengan hipotesis itu, tapi tolong jawab pertanyaan Grucius. Apakah Iblis Lord Carrion benar-benar telah dikalahkan? Yang berkumpul terdiam, menunggu jawabannya.
Untuk negara-negara besar ini, itu masalah besar jika Raja Iblis dikalahkan. Ini menandakan hilangnya keseimbangan di antara para Raja Iblis. Tapi Ramirez tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tanpa peduli. Hah, Saya tidak tahu itu isi undangan yang dikirimkan kepada saya. Dia dengan acuh tak acuh menjawab. Bagaimanapun, dia belum dewasa. Meskipun kurasa itu cukup baik sehingga dia repot-repot datang untuk memberitahu kami. Jadi, untuk tujuan apa Anda memberitahu kami tentang hal ini? Oh, masalahnya, aku khawatir memikirkan apa yang akan terjadi pada Beretta jika kau mati. Jadi, memutuskan untuk menjadi sekutumu, aku datang. Karena itulah saya akan membuat pintu masuk ke labirin saya di sini, oke? Hei, kenapa kamu mendiskusikan semuanya sekaligus? Apa maksud Anda pintu masuk ke labirin Anda? Saya bersyukur atas peringatan itu, tetapi ini adalah masalah yang terpisah. Dan bukankah kamu sudah memperlakukan Beretta seperti milikmu sendiri? Bukankah ini baik-baik saja? Jangan khawatir tentang hal-hal kecil. Lebih penting lagi, Beretta ingin menyapa. Datang ke sini. Tanpa mendengarkan orang lain sama sekali, dia hanya mengatakan apapun yang dia suka katakan. Terasa seperti percakapan berakhir. Betapa dia adalah individu yang berkemauan keras dan sangat bebas. Bagaimanapun, kami memutuskan untuk bubar. Tidak seperti kita mendapatkan informasi lebih lanjut dari Ramirez. Berjanji untuk memberitahu tamu kami jika ada informasi baru tiba, mereka puas. Dan, setelah konferensi berakhir, kami membuat persiapan untuk cuti mereka. Ya, untuk kerajaan Dwarf, kita hanya perlu memutuskan hubungannya. Sedangkan untuk Fuze, dia akan beristirahat sehari di sini dan kemudian kembali ke Brumun. Duke Elalude ingin berbicara dengan putrinya lebih banyak, jadi dia akan menghabiskan beberapa hari. Itu benar-benar konferensi dadakan, tetapi banyak orang penting berkumpul. Dan meskipun kami memiliki peri egois yang menerobos masuk ke dalam kami, saya menilai konferensi itu bermanfaat. Demikianlah konferensi dadakan kami berakhir. Nah, setelah berganti kamar, saya telah mengumpulkan departemen. Bersama dengan Yumu, Miulan, dan Grucius. Meskipun kami menggunakan ruang konferensi kecil, kami semua dapat menemukan tempat duduk. Menurut apa yang telah dikumpulkan Fuze, Walpurgis Banquet adalah malam di mana semua Raja Iblis berkumpul. 3 suara diperlukan untuk menjadwalkannya, pertemuan individu yang benar-benar kuat. Orang-orang yang absen harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi yang parah, karena ini adalah perjanjian yang dibuat antara semua Raja Iblis yang egois. Pertama, ini jarang terjadi dan hampir tidak disebutkan dalam literatur manusia. Tapi tetap saja, nama perjamuan Walpurgis biasanya dikaitkan dengan dimulainya perang sihir suci hebat. Yang terakhir adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu dan mengakibatkan banyak korban dan bencana besar. Dengan demikian, umumnya dikenal sebagai jamuan yang membawa kekacauan dan kehancuran ke tanah. Target mereka saat ini adalah Rimuru Dana, jadi sebaiknya kamu bersiap-siap. Skenario terburuk, Anda akan memiliki 8 Raja Iblis sebagai musuh. Itu jika kita mempercayai kata-kata setan Lord Ramirez, itu adalah. Fuze berkata, mengkhawatirkanku. Ya, aku akan melakukan sesuatu tentang itu. Kataku meyakinkannya. Diburu oleh Raja Iblis. Memotongku sedikit. Karena itu, saya memutuskan untuk mengadakan pertemuan tindakan balasan. Saya mengerti bahwa rasanya seperti kita melanjutkan konferensi tanpa batas waktu, tapi tolong ikut saya. Kami saat ini berkumpul di sini mengenai perjamuan Walpurgis Setan Lord. Menurut laporan Ramirez, saya adalah target mereka. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, saya akan meminta pendapat mereka terlebih dahulu seperti yang selalu saya lakukan. Ya. Sion dengan bersemangat mengangkat tangannya. Ketika saya menunjuk padanya. Bagaimana kalau kita memotong semua Raja Iblis? Memanggil seorang idiot. Salahku. Saya merasakan pembuluh darah muncul di kepala saya. Bukankah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Sion, bagaimana Anda akan menebangnya? Apakah Anda memiliki pendapat yang realistis? Dia menundukkan kepalanya karena malu mendengar kata-kataku. Namun, sepertinya aneh bahwa Setan Lord Milim telah mendukung gagasan itu.
Berbau mencurigakan jika Anda bertanya kepada saya. Soe menunjuk. Saya juga memikirkan hal yang sama. Baik, aku tidak bisa membayangkan Milim sama mengkhianati Rimuru sama. Itu intuisi tak berdasar. Tapi saya percaya intuisi saya. Kata Benimaru. Begitu, meskipun dia tidak punya bukti. Masalahnya, aku tidak merasa dikhianati oleh Milim. Raja Hikmat Rafael juga, meskipun ia memiliki sedikit data mengenai hal ini, menyebutkan bahwa kecuali ada perubahan besar, hasil seperti itu tidak mungkin. Saya memutuskan untuk percaya pada Milim. Nah, jika turun untuk melawan semua Raja Iblis, mari kita hancurkan mereka. Terus terang, Raja Iblis Rimuru sama saja sudah cukup. Sion mengangguk, senang bahwa orang lain setuju dengannya. Persis, bukankah luar biasa menjadi pendatang baru? Dia mengambil kata-kata keluar dari mulutku. Semua mengangguk. Mengapa harus begini? Dari kelihatannya, lebih dari setengahnya setuju sepenuhnya dengan Veldora. Partai Let's Be Careful terdiri dari Gabil dan Gerudo saja. Semua orang bersiap untuk pergi, haus darah telah memenuhi ruangan. Tiba-tiba, pertemuan itu didominasi oleh partai perang. Tunggu sebentar, santai. Bagaimanapun, kita semua sepakat bahwa Milim tidak mungkin mengkhianatiku. Jadi, sesuatu pasti telah terjadi. Seperti yang Ramirez sebutkan sebelumnya, pelakunya mungkin saja Clayman. Jadi kita harus memikirkan apa yang telah terjadi. Saya berhasil mengalihkan pembicaraan dari jalur yang berbahaya. Mari kita sampai pada poin utama. Baik. Intuisi detektif Ramirez luar biasa. Dalam hal itu, bukankah kita harus meniup Clayman saja? Saya melihat, itu masuk akal. Baiklah, aku akan pergi dan memotong orang itu. Hei, tunggu. Santai sedikit, Sion. Berhentilah bersiap-siap untuk pergi. Benimaru dan Soe, kamu juga. Serius. Ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Dan Ramirez juga terbawa suasana. Ngomong-ngomong, mengapa? Mengapa Anda memiliki begitu banyak setan kuat yang berbaring di sekitar sini? Pada titik ini, bukankah tidak apa-apa bagiku untuk memiliki Beretta? Dia melanjutkan. Orang yang menyusahkan. Dia hanya tidak menyerah. Dan, melihat bahwa teman-temanku kuat, dia terbawa suasana. Keegoisannya tidak mengenal batas. Apakah akan baik-baik saja? Saya tidak percaya Karyon sama telah jatuh. Tapi, apakah Anda bersedia membawa saya ke perjamuan Walpurgis ini? Grucius berkata. Mungkin aku. Hanya Raja Iblis dan 2 hingga 3 pendamping yang bisa menghadiri perjamuan. Orang-orang yang tidak terlibat dalam perjamuan akan dibunuh, Anda tahu. Ramirez merespons. Pada catatan itu, saya memikirkan sesuatu yang ingin saya tanyakan. Hei, bisakah Anda memberitahu mereka bahwa saya akan berpartisipasi? Mata semua orang terfokus pada saya. Maksud saya, jika saya diburu, saya mungkin pergi dan menemui mereka sendiri. Ini juga bisa berfungsi sebagai ujian yang baik untuk penghalang baru, dan, yang terburuk menjadi yang terburuk, saya memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Jadi, daripada mencari-cari bayang-bayang, tidakkah menyerang mereka dengan suara lebih menyenangkan? Lebih penting, saya tidak akan pernah lagi membiarkan kota ini menderita korban. Jika Anda berencana menyerang teman-teman saya, Anda harus siap untuk tanggapan saya. Sepertinya saya telah berubah menjadi otot untuk otak juga. Kuahahaha, dia bersiap untuk pergi. Baiklah, saya juga akan pergi. Dengan saya hadir, Raja Iblis akan tahu ketakutan tak berdasar. Iya. Jika Tuan Velchan pergi, aku juga akan aman. Dengan Beretta juga, pertahanan saya sempurna. Tidak. Aku sama sekali tidak berencana melindungimu. Itu sangat dingin. Tuan Velchan. Dan ada apa dengan hal, Tuan, ini? Saya tidak tahu kapan, tetapi mereka telah menjadi teman manga. Menjadi teman itu baik dan semuanya, tetapi perasaan itu sepertinya tidak dibalas. Jadi, melalui saluran Raja Iblis yang berdedikasi, Ramirez memberitahu mereka bahwa saya akan berpartisipasi dalam perjamuan. Sungguh keterampilan tingkat tinggi tanpa batas. Memungkinkan komunikasi melalui manipulasi ruang. Sementara dia sibuk dengan itu, Beretta datang untuk menyambutku. Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena menjadi Raja Iblis.
Saya juga telah menerima berkat-berkat evolusi Anda, dan ingin mengucapkan terima kasih. Sebagai hasilnya, saya telah berevolusi dari boneka Ark menjadi boneka Chaos. Dia berkata, sangat membungkuk. Ia memperoleh keterampilan unik Saint Demon Union. Sebagai hasilnya, ia membatalkan semua serangan fisik atau magis, dan, dengan menggabungkan kekuatan iblis dan suci, ia berevolusi menjadi boneka Chaos. Jadi, misalnya, sementara boneka busur tidak bisa bergerak di Holy Barrier tempat saya terjebak, dia sekarang berevolusi melampaui itu. Kor roh baru terbangun di dalam tubuhnya, dan dengan bercampur dengan yang sihir, mereka menjadi yang Saint Demon. Saya benar-benar ingin mempelajarinya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Selama kamu sehat. Setelah kejadian ini berakhir, mari kita bicara sedikit. Kata-kata Anda sia-sia untuk orang seperti saya. Saya menantikan saat seperti itu. Ya, saya juga senang Anda mendengarkan apa yang Ramirez katakan. Nah, selama Anda mengabaikan perintah yang tidak masuk akal. Jika sesuatu terjadi selama perjamuan Walpurgis, aku mengandalkanmu. Serahkan padaku. Saya akan memenuhi harapan Anda. Setelah pertukaran seperti itu, Beretta duduk. Karena Ramirez hanya memiliki satu bawahan, Grucius ikut dengannya. Miulan juga ingin menyelesaikan dendamnya, tetapi Yumu menghentikannya. Ya, kekuatan pertarungannya sedikit kurang. Jadi Beretta dan Grucius akan hadir bersama Ramirez. Saat aku berbicara dengan Beretta, Sion menatapku dengan ekspresi sedih. Dia pasti akan mengamuk jika aku tidak membawanya. Jadi, saya memutuskan Sion sebagai salah satu pendamping saya. Dan, memanggil Ranga dari dalam bayanganku. Saya harap Anda akan memilih saya. Saya tidak akan kalah dari orang-orang seperti Raja Iblis. Bagaimana bisa diandalkan? Jadi sudah diputuskan. Benimaru dan Sowe kecewa, tapi mereka hanya harus melupakannya. Ada juga tugas memastikan pertahanan kota ini. Bersama dengan Gabil dan Gerudo, kami memiliki sistem pertahanan yang solid. Pada kesempatan satu dari sejuta gereja mengirimkan tim penaklukan, saya meminta Diablo mengamati wilayah itu. Bagaimanapun, menghancurkan Templar untuk menurunkan Holy Barrier menjadi prioritas. Jadi mungkin aku harus meninggalkan Sowe sebagai penjaga juga. Sambil menunggu respons Ramirez, kami sibuk melakukan tugas-tugas kasar. Pada akhirnya, partisipasi saya diakui. Para Raja Iblis mungkin hanya berpikir itu tidak nyaman untuk harus pergi jauh-jauh ke sini untuk menyerang. Tapi, ini menghadirkan peluang yang luar biasa. Saya sekarang telah memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam perjamuan Walpurgis. Raja Iblis yang ditakdirkan untuk saya temui. Leon Cromwell dan Clayman. Tapi kali ini, target saya adalah Clayman. Saya belum melupakan insiden Orc Lord. Ada juga kasus Miulan. Dan yang lebih penting, saya khawatir tentang Milim. Ucapkan doamu. Anda menjadikan saya musuh Anda. Saya tidak begitu naif untuk memaafkan musuh saya. Selama kamu bukan gadis cantik.